Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, salam sehat Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Kembali lagi bersama saya Oscar, CPNS Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit kelas 1 Palembang. Jabatan Analis Keuangan, peserta Latsar CPNS Angkatan 3 Kelompok 3 Bapelkes Batam tahun 2021. Hari ini merupakan hari kelima saya mengikuti Latsar, tepatnya hari Jumat tanggal 23 April 2021. Pembelajaran hari ini masih secara sinkronus maupun asinkronus. Pada hari ini pembelajaran dilakukan dengan mengerjakan tugas-tugas dari agenda kedua. Yang pertama adalah membuat deskripsi aktualisasi nilai-nilai aneka. Tugas individu ini mendeskripsikan aktualisasi nilai-nilai aneka. Pada tugas ini saya diminta untuk menguraikan bagaimana saya mengaktualisasikan nilai-nilai aneka pada kegiatan yang akan saya lakukan. Dengan ketentuan, uraian dibuat untuk minimal 2 kegiatan. Dan sumber kegiatan bisa merujuk pada tupoksi atau SKP saya. Uraian tersebut adalah langkah-langkah untuk melakukan setiap kegiatannya secara sistematis, rinci, dan terukur. Uraian bagaimana saya mengaktualisasikan nilai-nilai aneka pada kegiatan-kegiatan tersebut dengan memperhatikan langkah-langkahnya. Selanjutnya, saya mengerjakan tugas kedua, yaitu membuat strategi peningkatan kemampuan aktualisasi nilai-nilai aneka. Tugas ini merupakan tugas kelompok untuk membuat strategi peningkatan kemampuan aktualisasi nilai-nilai aneka, strategi yang dibuat untuk lingkup organisasi atau instansi. Mendeskripsikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan terkait aktualisasi nilai-nilai aneka oleh PNS pada umumnya. Tugas ini menguraikan dampak dari masih rendahnya kemampuan aktualisasi nilai-nilai aneka oleh PNS dan menemukan penyebab dari masih rendahnya kemampuan aktualisasi nilai-nilai aneka tersebut. Langkah-langkah strategis dan sistematis untuk meningkatkan kemampuan aktualisasi nilai-nilai aneka oleh PNS secara umum tersebut dengan memanfaatkan konsep, teori, dan atau regulasi yang terdapat pada materi agenda 2. Tugas ini dapat menggunakan teknik analisis isu baik fishbone, mind map, atau SWOT. Di sini kelompok kami terdiri dari 4 orang dan masing-masing mendapat tugas bagian tersendiri. 4 bagian tugas tersebut adalah pendahuluan, permasalahan dengan teori, analisis isu, dan rekomendasi. Dan bagian tugas yang saya dapatkan adalah pendahuluan mengenai strategi peningkatan kemampuan aktualisasi nilai-nilai aneka. Pada learning journal sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu aneka. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang nilai-nilai dasar profesi ASN yang disebut aneka dalam pengaktualisasiannya. Aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan
mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Setelah disahkannya Undang-Undang ASN, aparatur negara memiliki kekuatan dan kemampuan profesional kelas dunia, berintegritas tinggi non-parsial dalam melaksanakan tugas, berbudaya kerja tinggi non-parsial, dan kesejahteraan tinggi, serta dipercaya publik dengan dukungan SDM. Setelah disahkannya Undang-Undang ASN, aparatur negara memiliki kekuatan dan kemampuan profesional kelas dunia, berintegritas tinggi non-parsial dalam melaksanakan tugas, berbudaya kerja tinggi non-parsial, dan kesejahteraan tinggi, serta dipercaya publik dengan dukungan SDM. Masih banyak masalah yang timbul diakibatkan turun dari dan kurangnya kesadaran kepedulian ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Di era globalisasi, masyarakat semakin kritis terhadap segala aspek, termasuk terhadap mutu pelayanan yang berkualitas. Sejalan dengan peningkatan pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan semakin meningkat. Kenyataan yang terjadi meskipun pemerintah telah menegaskan peraturan disiplin ASN, masih sering terlihat adanya aparatur pemerintahan yang belum dengan sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan, serta masih adanya ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap larangan yang ditetapkan dalam peraturan disiplin ASN tersebut. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian menyatakan bahwa kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara, khususnya pegawai negeri. Kedisiplinan ASN juga merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional, yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi. Nilai-nilai dasar profesi dan budaya kerja aparatur sipil sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Aparatur sipil negara meliputi 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Diperlukan sosok ASN yang profesional sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat bangsa yang mampu memenuhi standar kompetensi dalam melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, ASN harus memahami nilai-nilai dasar profesi ASN yang disebut dengan aneka. Sebagai pelayan masyarakat, ASN harus memiliki fungsi akuntabilitas untuk melayani masyarakat dengan baik dan maksimal, dan memiliki nilai dasar nasionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Aparatur sipil negara harus dapat menerapkan nilai-nilai etika publik karena ASN menjadi contoh bagi masyarakat. ASN juga harus mengedepankan komitmen mutu untuk menjaga kualitas pelayanan bagi masyarakat dan memiliki integritas yang tinggi untuk menjadi pribadi yang anti korupsi,
berlandaskan spiritual accountability. Demikian learning journal hari ini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.